Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para pemirsa sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian kita ini, yaitu kitab tafsir surat Yasin, pertemuan yang ke-22 pada malam 24 Ramadan. Semoga kita selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Marilah kita mulai pengajian kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca suratul Fatihah. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dzurriyyati wa ali washabil kiram. Thumma ila hadrati Sayyidi Syamdul Qadir Jailani Sayyidi Syekh Muhammad wa Jari Sayyidi Habib Alhamdulillah bin al-Hakim radhiyallahu. Mailah hadran di jami ala silsilah qiraatul Qur'an al-azim khususan syai'an kiyatul kafi wa syai'an kiyatul dawan wa syai'an kiyatul afan kafi wa syai'an kiyatul qadar kafi syai'an kiyatul wahid sallallahu alaihi wasallam ala syai'an ayati wa syai'an ya Allah khususan mu'alif dan kitab Syekh Muhammad Mujahid. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita lanjutkan. Kemarin kita sudah membahas begitu panjang mengenai terjadinya hari kiamat, dan dijelaskan pula mengenai sangkakala itu seperti apa. Sekarang kita memasuki ayat yang selanjutnya, yaitu yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ayat ke-52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun fal yawma la tudlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana. Mereka itu berkata, orang-orang kafir itu, ya wailana, aduh alangkah celakalah kami. Man ba'atsana mim marqadina. Siapakah yang telah membangkitkan kami dari tempat peristirahatan kami, dari kuburan kami? Jadi orang-orang kafir itu bertanya, siapakah yang telah membangkitkan kami dari kuburan ini? Qala Ubay bin Ka'ab wa Ibnu Abbas wa Qatadah radhiyallahu anhum berkata, yaitu Ubay bin Ka'ab, Ibnu Abbas dan Qatadah, mereka mengatakan, innama yaquluna hadza hina anna Allah ta'ala rafa'al adzaba an ahlil adzabi bainan nafkhataini fayarquduna fi kuburihim. Mereka berkata, yaitu perkataannya apa? Ya wailana tadi, aduh celakalah kami. Ini orang-orang kafir berarti yang berkata. Hina anna Allah ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala rafa'al azab, mengangkat azab, an ahlil azab, dari
orang yang tertimpa azab itu bainan nafkhotaini, di antara dua tiupan sangkakala, yaitu sangkakala yang pertama membinasakan semua makhluk, kemudian tiupan yang kedua itu membangkitkan lagi semua makhluk. Fayarkuduna fi kuburihim, maka mereka tidur, istirahat di dalam kuburnya. Jadi di antara tiupan pertama dengan kedua ini kan mati. Nah, matinya itu istirahat sejenak. Selanjutnya nanti akan dibangkitkan lagi. Fa idza bu'itsu ba'da nafkhatal akhirah. Maka apabila ketika dibangkitkan dengan tiupan sangkakala yang kedua itu, wa ayanul qiyamah, maka mereka melihat dengan mata mereka sendiri itu terjadinya hari kiamat. Da'au bil wail, dan mereka berdoa dengan kata-kata celaka. Jadi ketika hari kiamat itu barulah mereka sadar, padahal pintu taubat itu sudah tertutup. Mereka baru berdoa, ya Allah celaka kami ini. Baru sadar mereka. Faqala ahlul ma'ani, dan berkata ahlul ma'ani, innal kufara idza ayanu fi jahannam anwa al-adzabi wa sara adzabul qabri fi jambi adzabi jahannama kan naumi. Bahwasanya orang-orang kafir itu, orang-orang kafir apabila mereka ketika mereka yang pasnya ketika mereka melihat Jahannam, neraka Jahannam, anwa al-adzabi, yang bermacam-macam bentuk siksaan tadi, yang berbagai bentuk siksaan, itu kan. Jadi mereka itu melihat di neraka Jahannam itu banyak sekali siksaan-siksaan. Ada yang digosok hidup-hidup, ada yang dibakar hidup-hidup, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali macam-macam. Wasara adzabul qabri, dan jadilah terhadap mereka itu siksa di kuburan, siksa kubur. Nah, itu. Jadi selama di kubur itu ada yang berpendapat itu juga ada siksaan. Di dalam kubur itu ada siksaan. Mengapa ada siksaan? Karena mengacu kepada hadis Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi itu lewat di suatu pemakaman, itu Nabi berhenti sejenak. Akhirnya Nabi mengambil pelepah kurma yang masih basah. Sahabat bingung, untuk apa ini wahai Nabi? Bahwasanya ini orang ini yang dalam kuburan ini lagi disiksa karena dia sering mengadu domba, dan juga kalau habis kencing tidak dibasuh. Nah, itu disiksa di kuburan. Akhirnya Nabi mengambil pelepah kurma tadi yang masih basah, akhirnya ditancapkan ke kuburan itu. Supaya apa? Bisa meringankan siksa yang ada di kuburan tadi. Itu mendapatkan rahmat. Tumbuh-tumbuhan, karena tumbuh-tumbuhan itu juga ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, setelah mereka itu mendapat siksa di kuburan, mereka berkata, "Man ba'atsana mim marqadina." Itu. Sudah disiksa, terus mereka berkata, "Man ba'atsana mim marqadina." Siapakah yang telah membangkitkan kami? Mim marqadina, dari tempat kami tidur ini. Jadi sudah disiksa, terus Allah menyuruh malaikat Israfil itu untuk meniupkan trompet, meniupkan sangkakala. Yang kedua yaitu untuk dibangkitkan lagi tadi. Padahal mereka itu posisi sudah meninggal. Tsumma qalu hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalin. Inilah yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, yang dijanjikan oleh Tuhan kita, yaitu Allah yang memiliki sifat Rahman, Maha Pengasih. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah yang telah disampaikan oleh para rasul-rasulnya Allah itu. Jadi nanti terbukti janji Allah itu akan ditepati. Orang-orang kafir nanti akan disiksa. Nanti akan ada hari kebangkitan. Pokoknya semua janji akan ditepati. Fi kalamihim, ini adalah ucapannya orang-orang mukmin. Wahum mukirruna walam yanfa'uhumul ikrar. Orang-orang kafir itu ketika tadi sudah dibangkitkan tadi, mereka kemudian bersaksi, berikrar, baru sadar. Tapi apa yang terjadi? Walam yanfa'uhumul ikrar. Enggak ada manfaatnya, enggak ada gunanya kesaksian mereka itu. Tidak ada gunanya lagi karena sudah habis masanya. Itu. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum jami'un ladaina muhdharun. In kanat illa sayhatan wahidah, tidak ada teriakan itu melainkan satu kali teriakan. Hanya sekali teriakan saja. Fa'idahum jami'ul ladaina muhdharun, maka tiba-tiba mereka itu dikumpulkan kepada kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali teriakan, itu nanti mereka langsung dibangkitkan lagi, terus digiring, dikumpulkan untuk menghadap di persidangannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai makana khurujuhum minal kuburi illa bisayhati wahidatin min Israfil. Tidak akan keluar dari kubur kecuali bisoyhatin wahidatin min Israfil, dengan tiupan sangkakalanya malaikat Israfil. Jadi malaikat Israfil itulah, tiupan sangkakalanya Israfil itulah yang akan membangunkan semua makhluk itu nanti. Karena apa? Karena Israfil ini sudah diamanati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi tugas yaitu untuk melaksanakan tadi sebagai petugas peniup sangkakala, baik sangkakala kematian itu nanti membinasakan datangnya hari kiamat, maupun sangkakala yaitu untuk dibangkitkan dari kuburnya nanti. Li'annal makhlukin yamutuna bisoyhatin. Sesungguhnya
makhluk-makhluk itu, semua makhluk itu mati semua dengan tiupan sangkakala itu tadi. Bisoyhatin, dengan tiupan sangkakala itu, sekali tiupan. Wa yakhrujuna min kuburihim bisoyhatin, dan dikeluarkan dari kubur juga dengan tiupan sangkakala itu. Mati itu ditiupkan sangkakala, keluar dari kubur juga nanti akan ditiupkan sangkakala. Kayak kita misalnya di sekolah, bel jam 7:30 itu masuk. Nanti bel yang berikutnya pergantian pelajaran. Besok ketika di hari kiamat itu tiupan pertama itu mematikan, tiupan kedua itu dibangkitkan. Nah, itu dia. Wa yajma'una kulluhum indana lil hisab. Setelah dibangkitkan tadi, akhirnya makhluk-makhluk itu digiring, dikumpulkan semuanya itu indana, di sisi kami, di sisi Allah. Untuk apa? Lil hisabi, untuk dihisab, untuk dihitung amal perbuatannya, apakah banyak yang baik ataukah sebaliknya, amal yang buruk yang lebih banyak. Nanti akan dihitung. Fa in qila, maka jika dikatakan lima qala Allah Subhanahu wa taala, mengapa Allah Subhanahu wa taala jami'ul ladaina muhdharun, mengumpulkan makhluk-makhluk itu kemudian dihadapkan di sisi Allah itu untuk apa? Jadi untuk apa Allah itu mengumpulkan semua makhluk terus dihadapkan di sisi Allah itu? Walaysa lil kufari qurbun indallah. Sedangkan orang-orang kafir itu tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Terus untuk apa dihadapkan di sisi Allah? Dihadapkan itu kan berarti kan posisinya dekat, tidak jauh. Padahal orang-orang kafir itu tidak dekat dengan Allah, tidak mau beriman tadi. Terus apa tujuannya? Allah mengumpulkan terus dihadapkan di sisi Allah itu. Ujiba, kemudian dijawab, diterangkan dalam kitab ini, bi annal muradu minal qurbi qurbul hisabi wal adzabi la qurbul karamati wal ihsan. Yang dimaksud dengan dekat, dengan lafadz qurbun tadi, yaitu qurbul hisabi, untuk dihisab, adzabi, dan untuk disiksa. Jadi orang kafir tadi dihadapkan di sisi Allah itu dengan maksud tujuannya adalah untuk dihisab kemudian disiksa. Itu la qurbul karamati wal ihsan, bukan untuk suatu kebaikan, mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran tadi dan mendapatkan kemuliaan, melainkan mendapatkan siksa. Orang mukmin dihadapkan di sisi Allah itu mereka akan mendapatkan pahala amal kebaikan yang mereka lakukan di dunia. Orang kafir dihadapkan di sisi Allah, dihisab, nah itu untuk mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Yakni rufi'atil hujubu wal wasitatu bainallahu wa baina ibadihi. Ketika posisinya makhluk-makhluk tadi itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di persidangannya Allah Subhanahu wa taala, rufi'atil hujubu, diangkat hijab, pembatas, wal wasitatu, dan perantara. Jadi enggak ada sama sekali perantara antara makhluk itu dengan
Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada perantara bainallah wa baina ibadihi. Enggak ada pembatas, enggak ada hijab antara hamba dan Tuhannya. Jadi berhadapan langsung. Kita saja ketika mau lulus S1 atau S2 itu kan biasanya ujian terakhir itu kan munakosah, sidang terbuka atau sidang tertutup. Berhadapan dengan penguji saja itu sudah perasaan kita itu udah cemas. Cemasnya itu karena apa? Di satu sisi kita tidak siap. Di satu sisi kita ini berhadapan dengan penguji kita. Ditakutkan nanti kita tidak mendapatkan nilai yang bagus. Nah, nanti di akhirat kita langsung berhadapan dengan Sang Pencipta, langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanyakan semua apa yang sudah kita lakukan selama di dunia. Gimana nggak kalang kabut orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau menjalankan perintah-perintah Allah, tidak mau meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka nanti akan ketakutan sendiri. Wa yus'alu ibaduhu bi'azamatihi wa kibriyaihi an jami'i ma fa'aluhu fid dunya minal khairi wa syarri. Setelah dihadapkan di persidangan Allah, di depan Allah, di sisi Allah, dengan tanpa adanya hijab, tanpa adanya penghalang, kemudian ditanya kita. Hamba-hamba itu ditanya oleh Allah. Bi'azamatihi wa kibriyaihi, dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya tentang apa? An jami'i ma fa'aluhu fid dunya, tentang semua perkara yang telah kita kerjakan, yang telah hamba-hamba itu kerjakan fid dunya, di dunia. Minal khairi, dari perbuatan yang baik, wa syarri, maupun perbuatan yang buruk. Sama tadi kalau kita lagi munakosah tadi, kita ditanya, mengapa Anda mengambil judul ini misalnya, apa rumusan masalahnya, dan lain sebagainya. Tapi nanti ketika kita di persidangan di akhirat nanti, kita akan ditanya semua apa-apa yang telah kita kerjakan, kita lakukan semasa di dunia, baik itu yang perbuatan yang bagus, perbuatan yang hasanah, maupun perbuatan yang buruk, perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lanjutan ayatnya, fal yauma la tudlamu nafsun syai'aw wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Pada hari itu la tudlamu nafsun syai'an, tidak akan dirugikan seseorang pun, tidak akan dirugikan seseorang itu sedikit pun. Nah, itu dia. Itu yang pas. Jadi pada hari dihisab nanti itu, dihitung amal kebaikannya, amal keburukannya, itu tidak ada yang merasa dirugikan sedikit pun. Karena persidangan Allah itu adalah seadil-adilnya. Persidangan di akhirat nanti itu seadil-adilnya. Kalau di dunia ini dikirimi duit 1 M saja, mungkin sudah berubah putusannya. Ada yang dirugikan. Tapi nanti ketika di akhirat nanti tidak ada seseorang yang dirugikan sedikit pun. Nah, itu. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun, dan tidak dibalas hamba-hamba itu melainkan apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Itu. Semuanya akan dibalas. Perbuatan baik dibalas, begitu juga perbuatan buruk juga akan dibalas. Li'anna Allah Ta'ala khalaqa bani Adama
wa a'tahumul aqla wal fahma wa baina lahum tariqul khairi wa syarri wa baina lahum jazaa'a a'malil khairi wa syarri. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan Bani Adam, yaitu manusia, wa a'tahum, dan memberikan, Allah memberikan kepada manusia itu al-aqla, akal, wal fahma, dan kefahaman, wa baina lahum tariqal khairi wa syarri, dan bisa menjelaskan di antara mereka itu mana yang baik dan mana yang buruk. Wa baina lahum jazaa'a a'mal khairi wa syarri, dan menjelaskan kepada mereka atas balasan pahala terhadap amal-amal baik maupun siksaan terhadap perbuatan yang buruk. Karena makhluk yang paling baik itu adalah manusia. Li'anna Allaha la yudlamun nasa syai'an, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan zalim kepada manusia syai'an, sedikit pun. Sebagaimana firman Allah, qala ta'ala, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang mengerjakan perbuatan baik sebesar biji dzarrah akan dibalas. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitu juga jika ada orang yang melakukan perbuatan yang buruk sebesar biji dzarrah pun, maka nanti juga akan dibalas. Tidak akan dizalimi sesuai dengan apa yang telah mereka perbuat selama di dunia. Waqtilaful ulama fi ma'nal yaum. Ada perbedaan di antara ulama-ulama tentang makna hari, tentang makna yaum. Fal yauma fi istilahil munajjimin, menurut ahli perbintangan, ahli nujum, ahli perbintangan itu mengartikan hari itu adalah zamanu mumtaddun baina tulu'i nasfil jarmi minasyamsi wa ghurubiha. Mereka mengartikan hari itu adalah waktu di antara terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari. Nah, itu yang dikatakan hari itu ketika terjadinya terbit dan terbenamnya matahari. Itu menurut ulama perbintangan tadi, astronomi berarti kan. Qala Abu Hamid Al-Asfahani fi Kitabil Wujuhi wan Nadhair, dijelaskan oleh Imam Abu Hamid Al-Asfahani dalam kitabnya itu Wujuhu wan Nadhair, innal yaumal ladzi dzukira fil Qur'an ala arba'ati aujah. Di dalam kitab itu dijelaskan tentang hari di dalam Al-Qur'an. Jadi ada pembahasan mengenai kata-kata yaum di dalam Al-Qur'an itu ada 4 macam pembahasan. Ada 4 macam penjelasan mengenai lafadz hari, yang mana berbeda semua artinya. Al-awwalu, yang pertama, ahadu ayyamis sittati allati khalaqallahu ta'ala samawati wal ardo fiha kama qala Allah ta'ala khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyam. Yang pertama, yaum itu diartikan adalah yang 6 hari itu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, itu. Yang mana Allah menciptakan langit dan bumi itu selama 6
hari. Khalaqas samawati wal ardo fi sittati ayyam. Itu di surat Al-Hadid ayat 4. Yang dimaksud hari yang pertama itu adalah ya hari seperti biasa ini, yang ada dalam 1 tahun itu. Atsani, pengertian hari yang kedua, ahada ayyamil akhirati, yaitu hari akhirat. Beda ya. Yang tadi itu mengartikan Senin, Selasa, Rabu itu yang dikatakan hari. Ini mengatakan ya hari akhirat nanti. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, fi yaumi kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Dalam satu hari ukurannya itu adalah 50.000, khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Jadi ukurannya di akhirat nanti itu satu harinya itu adalah 50.000 tahun. Nah, ini harinya ini berarti menjelaskan bahwasanya yaitu hari akhirat nanti. Terus yang ketiga, yang dikatakan hari itu yaitu yaumul qiyamah, hari kiamat. Kalau tadi hari akhirat, ini hari kiamat. Jadi banyak pengertian hari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari itu kami tutup mulut-mulut mereka itu. Jadi di hari kiamat nanti sudah dikunci mulut-mulut mereka, tidak bisa ngeles lagi, tidak bisa ya berargumentasi lagi, nggak bisa, karena sudah ditutup mulutnya, yang berbicara itu semua anggota tubuhnya. Ar-Rabi, makna hari yang keempat adalah al-waktu, yaitu waktu. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa atu haqqahu yauma hasadih. Datangkan kepada kami haknya pada waktu memanen. Nah, jadi yaum itu dimaknai dengan waktu. Itulah kelebihan bahasa Arab. Jadi satu lafadz itu memiliki banyak makna. Seperti hari tadi, bisa saja itu diartikan ya hari Senin, Selasa, Rabu, itu bisa diartikan hari kiamat nanti, hari akhirat nanti, dan bisa juga diartikan dengan waktu. Seperti kutiba, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kutiba itu diwajibkan, bukannya menulis tapi diwajibkan. Nah, itu. Jadi banyak memiliki makna sesuai dengan susunan kalimat itu. Sesuai dengan susunan kalimatnya. Wa dzikra fi khulasati tafsir, dijelaskan, disebutkan dalam ringkasan tafsir, annal yauma bima'nal waktu. Sesungguhnya yang dimaksud dengan yaum itu, dimaksud dengan hari itu adalah waktu. Nah, sawaun kana lailan au naharon. Sama juga dengan waktu malam dan waktu siang. Wal muradu minal yaumil waqti la yauma bi'ainihi. Yang dimaksud dengan hari itu ialah waktu. Ya, hari itu ya waktu. La yauma bi'ainihi, bukan hari itu sendiri, bukannya Senin, Selasa, Rabu, bukan. Yang dimaksud dengan hari itu adalah waktu. Bukan hari itu sendiri, yaitu ya tadi Senin, Selasa, Rabu. Ini dalam ringkasan tafsirnya. Li'anna fi zamanil hasyr, bahwasanya pada waktu hasar nanti, di mahsyar nanti, nurus syamsi, cahaya matahari itu yantafi, tidak ada. Enggak ada cahaya matahari. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah, idza syamsu kuwirat, yaitu matahari itu digulung.
Kuwirat itu digulung. Ruwiya anna rajulan sa'alal Bahlul. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada Bahlul. Namanya Bahlul. Min aina taji'u ya Bahlul? Kamu dari mana, wahai Bahlul? Qala Bahlul menjawab, min jahannam. Saya dari neraka jahannam. Faqala rajulu. Terus laki-laki tadi berkata, bi ayyi maslahati dhahabta ilaiha? Ada kepentingan apa kamu itu pergi ke sana? Qala Bahlul tadi jawab, li ajlin nar, untuk melihat neraka. Fama wajadtuha fiha, tapi saya tidak menemukan apa-apa, menemukan api ya. Saya tidak menemukan api di neraka itu. Faqala rajul, kemudian laki-laki tadi berkata, ma makna hadal kalam? Apa sih maksud omonganmu itu? Ya, itulah. Maksudmu apa? Itulah. Qala Bahlul, Bahlul menjawab, li'anna kullu may yadkhulu jahannam yadkhulu ma'an nar. Seseorang itu masuk ke neraka jahanam itu bersama dengan apinya. Itu. Bersama dengan api. Kalau ada orang yang masuk ke neraka, maka dia akan bersama dengan api itu. Li'annahu ya'malu fid dunya amalu ahlan nar fayadkhulu jahannam ma'aha. Seseorang yang mengamalkan sebuah amal ketika di dunia, yaitu mengamalkan perbuatan yang buruk, perbuatan yang menjerumuskan kita ke neraka, maka dia akan masuk ke neraka bersama itu, bersama amal-amalnya tadi. Nah, itu. Ya sesuai dengan amal yang mereka lakukan ketika di dunia itu. Kama qala syair, dijelaskan dalam sebuah syair, akhadtu narong biyadi fadatuha fi kabidi ila man ashku ya sayyidi ahraqtu qalbi biyadi. Akhadtu naron, saya memegang api, biyadi di tanganku, wadatuha fi kabidi, lalu saya letakkan di hatiku. Jadi api itu tadi dipegangnya, sudah dipegang terus diletakkan di dalam hatinya. Ila man ashku ya sayyidi, kepada siapa aku harus mengeluh wahai tuanku. Akhraqtu qalbi biyadi, saya telah membakar hatiku dengan tanganku ini. Maksudnya apa? Siksaan yang akan mereka dapati itu nanti, itu karena ulah mereka sendiri. Ulah tangan-tangan mereka itu sendiri. Yang membakar badan mereka nanti, itu karena mereka sendiri. Nah, ketika sudah terjadi siksaan tadi, tidak ada lagi ampunan. Sudah ditutup. Fahadha makna, yang dimaksudnya itu adalah wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Nah itu. Dan tidak akan dibalas seseorang itu melainkan apa-apa yang telah mereka perbuat selama mereka hidup di dunia. Perbuatan baik akan dibalas dengan kebaikan. Perbuatan yang buruk akan dibalas dengan siksaan. Mungkin ini yang bisa kita pelajari bersama, yaitu sampai dengan surah apa ayat tadi, yaitu fal yauma la tullamu nafsun syai'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Jadi semuanya nanti akan diadili, akan dihisab di persidangannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan sedikit pun. Adil. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca doa. Rabbi fangfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.